Dia pernah menjadi striker paling mematikan di dunia. Kecepatannya menghancurkan pertahanan lawan. Wajahnya polos, tapi finishingnya mematikan. Namun, kariernya juga penuh luka, cedera, dan penurunan drastis. Ini adalah kisah Fernando Torres, anak emas Atletico Madrid yang berubah menjadi legenda sepak bola dunia. Fernando José Torres Sanz lahir pada 20 Maret tahun 1984 di Fuenlabrada, Spanyol. Anak ketiga dari pasangan Flory Sanz dan José Torres, tertarik bermain sepak bola sejak kecil. Saat berusia 5 tahun, ia bergabung dengan Parque 84. Awalnya dia bermain sebagai penjaga gawang karena terinspirasi kakaknya. Namun ketika berusia 7 tahun, setelah terinspirasi dari karakter anime Kapten Tsubasa, ia mulai bermain sebagai penyerang. 3 tahun kemudian, ketika berusia 10 tahun, ia bergabung dengan Rayo 13. Ia berhasil mencetak 55 gol dalam semusim dan kemudian mendapat kesempatan untuk berlatih bersama Atletico Madrid. Para pemandu bakat Atletico terkesan dengan penampilan Torres, sehingga ia bergabung dengan akademi sepak bola klub tersebut saat berusia 11 tahun pada tahun 1995. Dan di sanalah lahir julukan yang kelak dikenal dunia, El Nino, sang bocah. Torres berkembang sangat cepat. Dia punya kombinasi langka, teknik tinggi, insting predator, dan mental besar. Saat Atletico mengalami masa sulit dan terdegradasi ke Divisi 2, Torres tetap bertahan. Banyak pemain muda akan pindah demi karier lebih cepat. Tapi, Torres memilih loyalitas. Di usia 19 tahun, dia bahkan dipercaya menjadi kapten Atletico Madrid. Sebuah tanggung jawab besar untuk pemain semuda itu. Di pertengahan tahun 2007, Torres resmi bergabung dengan salah satu klub yang menjuarai 18 kali Premier League, Liverpool. Torres mengungkapkan bahwa dia memutuskan pindah ke Anfield setelah mendapatkan masukan positif dari rekan senegaranya, Cesc Fabregas. Selain itu, Torres juga tertarik dengan proyek tim yang sedang dibangun dan kesempatan bermain bersama ikon klub Steven Gerrard. Proses transfer berlangsung dengan cepat dan memecahkan rekor transfer Liverpool saat itu. Banyak yang ragu, apakah striker Spanyol bisa sukses di kerasnya Premier League? Jawabannya, Torres langsung meledak. Dia mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi dan menjadi mesin pembunuh baru di Inggris. Kontrol bola elegan, finishing dingin, dan kemampuan mencetak gol di laga besar yang membuat Torres spesial. Banyak bek terbaik Premier League saat itu mengaku kesulitan menghentikannya. Di level internasional, Torres juga menciptakan sejarah besar. Dia menjadi bagian generasi emas timnas Spanyol bersama Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Iker Casillas, dan David Villa. Di final Euro 2008, final melawan Jerman, Torres mencetak gol kemenangan. Gol itu mengubah sejarah Spanyol. Karena setelah puluhan tahun gagal, Spanyol akhirnya menjadi juara Eropa. Spanyol kemudian mendominasi dunia dengan memenangkan Piala Dunia 2010 dan Euro 2012. Sebuah era yang dianggap salah satu tim nasional terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Fernando Torres pindah dari Liverpool ke Chelsea pada Januari tahun 2011 karena ambisi meraih trofi besar, ketidakpastian proyek jangka panjang di Liverpool, dan tawaran gaji serta kontrak yang menarik dari Chelsea. Transfer senilai 50 juta pound sterling tersebut menjadikannya pemain termahal di Inggris pada saat itu. Fans Liverpool marah besar karena Torres dianggap meninggalkan klub di saat sulit. Namun, disinilah kariernya mulai berubah. Cedera mulai mengganggu. Kecepatan eksplosifnya menurun, dan kepercayaan dirinya perlahan hilang. Dia sering gagal mencetak gol mudah. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan orang. Torres tetap punya momen penting. Salah satu yang paling ikonik terjadi di semifinal 2011 sampai 2012
UEFA Champions League melawan Barcelona. Torres mencetak gol soloran yang memastikan Chelsea lolos ke final. Gol itu menjadi salah satu momen paling legendaris dalam sejarah Chelsea. Bersama Chelsea, Torres berhasil memenangkan Liga Champions, Europa League, dan FA Cup, sebuah pencapaian yang tidak semua pemain bisa raih. Meskipun statistiknya tidak impresif dibandingkan nilai transfernya, peran Torres dalam memenangkan trofi-trofi utama membuatnya tetap dikenang oleh penggemar Chelsea. Karena kurangnya waktu bermain di Chelsea akibat persaingan yang ketat di lini depan, khususnya setelah kedatangan Diego Costa, Fernando Torres pindah ke AC Milan pada musim 2014. Meskipun awalnya dipinjamkan, Milan sempat mempermanenkan statusnya pada Januari tahun 2015 sebelum akhirnya kembali ke Atletico Madrid. Meski tidak lagi setajam dulu, fans Atletico tetap mencintainya karena bagi mereka Torres bukan sekadar pemain, dia simbol loyalitas dan kebanggaan klub. Di penghujung karirnya, Torres bermain di Jepang bersama Sagan Tosu, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2019 di klub tersebut. Fernando Torres adalah bukti bahwa karier sepak bola tidak selalu berjalan lurus. Dia pernah berada di puncak dunia, lalu jatuh, dikritik, diragukan, namun tetap bangkit dan memenangkan banyak trofi besar. Sebagian orang hanya mengingat masa sulitnya di Chelsea, tapi mereka lupa. Di masa jayanya, Fernando Torres adalah salah satu striker paling menakutkan yang pernah dimiliki dunia sepak bola. Dan bagi jutaan fans, El Nino akan selalu menjadi legenda. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita legenda sepak bola lainnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah Fernando Torres layak masuk daftar striker terbaik era modern?